Halo, perkenalkan saya Jaujatul Aulia dengan NIM 2287210050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat metode pembelajaran. Selamat menyaksikan. Apa itu metode pembelajaran? Metode merupakan seperangkat opera apa yang harus dikerjakan, yang tersusun secara sistematis urutannya logis. Menurut Punjabi, pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. Jadi metode pembelajaran dapat merupakan suatu cara yang dilakukan guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor dalam pemilihan metode pembelajaran. Faktor-faktor pemilihan metode pembelajaran diantaranya. 1. Tujuan pembelajaran. Kaitan dengan metode pembelajaran yaitu didasarkan atas kondisi bahwa metode sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga metode yang akan kita gunakan banyak dipengaruhi oleh kondisi tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran di sini menyangkut kemampuan yang harus dimiliki warga belajar setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Bahan atau materi pembelajaran. Pengaruh bahan terhadap penetapan metode pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pengaruh tujuan pembelajaran. Gakna mengungkapkan bahwa bahan belajar terdiri dari konsep, prinsip, prosedur dan fakta atau kenyataan yang ada. Dari setiap bahan belajar tersebut memiliki tingkatan kesulitan yang terdiri dari bahan belajar dasar, kelanjan dan tinggi. Berdasarkan keragaman bahan belajar tersebut maka dituntut adanya penggunaan variasi metode dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan jenis bahan belajar itu sendiri. Metode-metode tertentu ada yang dapat digunakan untuk membahas seluruh bahan belajar. Tetapi ada metode-metode tertentu yang hanya tepat digunakan untuk bahan-bahan tertentu pula. 3. Sumber belajar. Faktor sumber belajar juga merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu metode. Kondisi sumber belajar menyangkut kondisi diri yang mempengaruhi baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Kondisi internal yaitu menyangkut pemahaman terhadap bahan kajian, pemahaman penggunaan metode dan kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran. Sedangkan kondisi eksternal yaitu kondisi di luar diri sumber belajar tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap pengelolaan kegiatan pembelajaran. Bagi sumber belajar jangan terlalu memaksakan dalam penggunaan suatu metode yang hanya didasarkan kepada pengalaman orang lain. Sebab belum tentu efektif dan efisien penggunaan suatu metode yang sudah digunakan oleh orang lain apabila diterapkan oleh diri kita dalam proses pembelajaran yang kita oper. Hal ini didasarkan bahwa kemampuan sumber belajar yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. 4. Warga belajar. Keragaman kondisi warga belajar mengakibatkan perlu adanya pemilihan dan penentuan metode pembelajaran yang akan digunakan. Bagi peserta yang memiliki pengalaman yang sederhana dan terbatas akan lain cara belajarnya apabila dibandingkan dengan mereka yang sudah banyak memiliki pengalaman walaupun mempelajari bahan kajian yang sama. Untuk mengatasi keanekaragaman karakteristik warga belajar tersebut maka sumber belajar perlu menganalisinya terlebih dahulu dalam penetapan suatu metode. Sehingga dalam penerapannya tidak akan mengalami ketimpangan cara berpikir antara warga belajar yang sudah banyak pengalaman dan warga belajar yang masih kurang memiliki pengalaman dalam bidang-bidang tertentu. Apabila sumber belajar sudah dapat mengantisipasi tentang karakteristik warga belajar sejak awal, maka iklim belajar dalam kegiatan pembelajaran akan tercipta secara kondusif. 5. Sarana atau fasilitas belajar. Sarana atau fasilitas belajar. Sarana dalam pembelajaran diartikan segala macam fasilitas yang dapat menunjang dan melengkapi terselenggaranya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sarana tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas atau alat belajar dan sumber belajar. Sebagai fasilitas atau alat belajar diantaranya seperti alat tulis, ruangan kelas, tempat duduk, buku bacaan, dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan belajar. Sedangkan sarana sebagai sumber belajar yaitu sarana tersebut merupakan alat atau orang yang digunakan untuk mempelajari bahan kajian tertentu. Secara konsep bahwa sarana dapat mempengaruhi terhadap tingkat kualitas pemahaman peserta. Hal ini terjadi misalnya apabila dalam proses pembelajaran memerlukan alat tertentu.
Akan tetapi apabila alat yang diperlukan tidak ada maka akibatnya proses pembelajaran tersebut hanya bersifat verbalisme. Kelengkapan sarana dalam kegiatan pembelajaran mempunyai implikasi terhadap penetapan metode yang digunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Akibat hal ini maka sumber belajar harus mampu menyesuaikan antara penggunaan metode dengan kelengkapan dan jenis sarana yang tersedia. Misalnya apabila sarana belajar yang tersedia hanya grafis maka sebaiknya tidak menggunakan metode yang memerlukan sarana elektronik. 6. Waktu pembelajaran. Faktor waktu adalah menyangkut jumlah dalam kegiatan pembelajaran, serta menyangkut kondisi waktu kegiatan pembelajaran. Penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan waktu. Walaupun sumber belajar dapat menetapkan metode yang dianggap paling tepat berdasarkan kecenderungan program pembelajaran tertentu. Namun apabila metode tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas, maka metode tersebut kurang tepat untuk digunakan. Ketepatan metode dengan jumlah waktu yang tersedia akan menjurus kepada tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Mengenai waktu tersebut di samping disesuaikan dengan jumlah waktu yang tersedia, juga perlu disesuaikan dengan kondisi waktu itu sendiri. Kondisi waktu tersebut adalah kondisi pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari. Dengan kondisi-kondisi tersebut berdampak ke dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, sehingga mempunyai implikasi terhadap metode yang akan digunakan oleh sumber belajar. Untuk supaya dapat tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif dalam kondisi kapanpun maka metode yang digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan. Misalnya ketika pembelajaran berlangsung pagi hari penggunaan metode yang bersifat informasi akan lebih baik daripada diterapkan siang hari dalam keadaan cuaca panas sekali. Untuk menanggulangi hal ini maka apabila siang hari kegiatan pembelajaran dilangsungkan, maka metode yang digunakan harus bervariasi sehingga warga belajar tidak merasa kepanasan atau merasa ngantuk. Contoh metode yang dapat digunakan misalnya diskusi, demonstrasi, forum opera. 7. Besar kecilnya kelompok. Perubahan dalam diri orang-orang lebih mudah terjadi dalam suasana interaksi antara sumber belajar dengan warga belajar apabila ada kesempatan untuk saling menerima dan memberi untuk kejelasan dan pengembangan suatu gagasan. Makin besar kelompok maka akan menimbulkan kurang interaksi baik antara warga belajar maupun antara warga belajar dengan sumber belajar. Menurut Sujana 2009-76, mengatakan bahwa meskipun dibahas berbagai jenis metode mengajar, tidak berarti bahwa dalam praktek masing-masing metode tersebut berdiri sendiri-sendiri. Proses pembelajaran yang baik sebaiknya menggunakan berbagai jenis metode mengajar secara bergantian dan saling mendukung satu sama lain. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tugas guru ialah memilih metode yang tepat untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat bergantung pada tujuan, isi proses belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi penerapan metode mengajar ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah besar dan ada yang tepat untuk siswa dalam jumlah kecil. Ada juga metode yang tepat digunakan di dalam kelas atau di luar kelas. Berikut akan diuraikan beberapa metode pembelajaran di antaranya. Faktor yang harus diperhatikan dalam metode pembelajaran. Faktor peserta didik. 2. Faktor dinamika kelas. 3. Faktor ketersediaan fasilitas pembelajaran. 4. Faktor tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 5. Faktor materi pembelajaran. 6. Faktor alokasi waktu pembelajaran. 7. Faktor kesanggupan guru. Menurut Winarno Soekartmat, terdapat 5 macam faktor yang mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. 1. Tujuan yang berbagai jenis dan fungsinya. 2. Anak dengan berbagai tingkat kematangannya. 3. Situasi dengan berbagai keadaannya. 4. Fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya. 5. Pribadi guru serta kemampuan profesionalismenya yang berbeda-beda. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video pembelajaran ini. Saya pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.